This meeting is being recorded. Oke. Kita mulai farmakoepidemiologi. Jadi di awal perkuliahan mungkin saya jelaskan kontrak sama sekilas ya mengenai apa itu farmakoepidemiologi. Sebenarnya ini paling cocoknya kalau bisa dapatnya di dekatnya akhir-akhir semester genap. Di semester 6 paling cocok sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah. Nah, nanti mungkin yang semester 4 ini dalam artian mudah-mudahan kalian ya. Semesternya semester 6, Pak. Angkatannya Oh, angkatan 4. Oke, sorry. Jadi sudah cocok berarti ya. Oke, di angkatan 6. Jadi nanti sebelum kalian kan semester 7 ini skripsi nih, yang suka-suka tentang penelitian klinis nih, mohon diperhatikan di sini ya. Nanti mungkin saya kan dapatnya 7 kali pertemuan, nanti kan saya ajarkan ya bagaimana cara membuat riset klinis, baik itu komunitas, klinis rumah sakit, farmakoekonomi, ataupun tentang DUR ya. Nanti di belakang akan saya jelaskan lagi ya. Oke, ini kontraknya kuis 10%, tugas mandiri 10%, tugas kelompok 40%, UTS 20%. Nanti tugas kelompok ini nanti akan ada di timetable. Kalian buat semacam mini riset ya, hanya pendahuluan sama metode penelitiannya aja. Nanti mungkin itu akan lebih banyak dibahas setelah UTS. Oke, sebelumnya saya akan share sedikit ya mengenai timetable-nya. Di sini kalian kelihatan timetable-nya? Kelihatan, Pak. Lihat, Oke, Pak. kelihatan. Nah, di sini mungkin saya sampai 7 kali pertemuan ya, sampai UTS saja. Sisanya sama Bu Dewayu. Nah, ini. Bu Dewayu ada 4 ya, kemudian sisanya presentasi sama Bu Rai. Nah, di sini mungkin yang akan lebih banyak, kalian banyak belajar bagaimana sih bikin skripsi tapi berkelompok. Nanti kelompoknya saya atur ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, beberapa bagian yang akan kita bahas ini. Yang pertama tuh hari ini mungkin saya jelaskan sedikit ya mengenai definisi farmakoepidemiologi. Kemudian yang pertemuan 2-nya mungkin peran farmakoepidemiologi di rumah sakit, apotek, industri maupun di puskesmas. Nah, mulai pertemuan ketiga di sini saya akan mulai mengajarkan ya bagaimana membuat studi riset. Dalam artian ini riset farmasi komunitas. Seperti yang karena yang komunitas kenapa saya tentu paling awal karena paling banyak biasanya di kakak kelas kalian yang bikin skripsi tentang apotek misalnya. Kemudian ini kalau yang lebih suka mengenai efek klinis obat, di sini bisa nanti saya ajarkan. Kemudian yang berlima ini tentang farmakoekonomi. Udah pernah dapat farmakoekonomi sebelumnya? Belum, Pak. Oke, nanti mungkin sekilas saya jelaskan ketika pertemuan 5. Sebenarnya pertemuan 6 ini mengenai drug utilization review, artinya kalian mengkaji atau melihat gambaran sebuah resep di suatu rumah sakit misalnya. Nah, setelah dapat 6 kali pertemuan ini, nanti pertemuan 7 ini akan saya jelaskan nih bagaimana sih metode yang digunakan. Jadi nanti mungkin ketika semester 7 kalian akan ada dapat namanya metodologi penelitian, tapi yang beda dengan farmakoepidemiologi ini, saya hanya membahas mengenai penelitian klinis saja. Kalau metodologi penelitian itu lebih luas cakupannya sampai dia penelitian di lab ataupun penelitian di klinis. Nah, dan sampai UTS, di sini akan jelaskan ya mengenai tipe-tipe data. Kemudian di sini ada bimbingan ya, kayak bimbingan skripsi sama Bu Dewayu. Kemudian terakhir presentasi sama Bu Raya. Ini timetable-nya. Nah, sebelum saya mulai lagi ke materi, rencananya saya seperti ini. Besok kan ada farmakoepidemiologi, lagi sekali ya. Untuk kelas BC-nya, bener ya? Halo? Iya, benar. Suara saya masih terdengar? Besok kalau kita lanjut pertemuan 2 bagaimana? Bisa? Kita besok untuk lanjut pertemuan 2 bisa? Forma yang lain dulu, Pak. Oke, boleh nanti diinfokan ke saya ya. Ya, nanti saya chat Bapak. Ya, infokan lagi ya. Oke, nanti kalau misalnya ada waktu kosong mungkin di minggu-minggu berikutnya, kalau emang mau kuliah lagi bisa.
kita percepat kuliahnya sampai 7 kali pertemuan ini. Jadi mungkin kalau kalian banyak waktu yang kosong, 3 minggu 4 minggu udah selesai pertemuan saya nih ya. Mohon maaf Pak, saya ingin bertanya. Oke. Untuk Silakan. minggu depan atau 2 minggu lagi kemungkinan Rabu Kamis itu ada praktikum Pak. Jadi saya mau ngambil di hari Selasa, Bapak bisa? Selasa jam berapa ya? Selasa itu Bapak kan ada ngajar manajemen farmasi yang kedua kali. Kalau habis itu Bapak bisa ngajar lagi? Lagi 3 minggu atau 2 minggu? Lagi 2 minggu Pak ada praktikumnya. Lagi 2 minggu, berarti kan minggu ketiganya mulai kan? Iya, minggu ketiganya. Ya, bisa. Kalau minggu ketiga bisa. Manajemen mau saya kebut kalau gitu. Minggu kedua ada selesai pertemuan saya. Jadi manajemen kalian bisa manajemen kan habis di saya nih. Kalau mau bisa masuk. Oke. Ya, Gitu ya. sekitar jam 1 itu Pak. Nanti kan diinfokan lagi nggih. Enggak, ini kan saya minta sebenarnya manajemen farmasi kan kan jam 10 ya, 9.40. Ya, 9.40 nggih. Kalau kalian mau maju, mau. Karena zaman farmasi masih pertemuan saya sebenarnya, tapi karena saya majukan, mungkin minggu depan saya manajemennya. Kalau mau, boleh. Nggak apa-apa. Oh, boleh Pak kalau dimajuin. Bapak bisa? Nggak apa-apa. Nah, saya bisa ya. Oh, pagi nggih. Ya, nggih. Pak. Ya, nanti coba diskusikan dulu sama temennya. Nanti kalau udah fix atau deal, kabari saya. Ya, terima kasih Pak. Kemudian ini, oke, itu sekilas mengenai. Sekarang saya akan aturannya seperti biasa ya. Itu yang ini aja sih, yang warna merah ini aja lah kalian tetapkan ya. Nanti mungkin ujian saya, UTS saya lebih banyak saya kasih kasus. Jadi mungkin saya kasih suatu kasus kalian, kemudian kalian bikin gimana sih kasus ini nanti kan jadi suatu riset. Nah, seperti itu. Jadi nanti mungkin jawabannya pasti akan beda-beda teman yang lain sama teman yang lagi satunya. Jadi ketika ada jawaban yang sama, si nyontek itu ya. Jadi ketahuan kalau nyontek nggak ada ampun sama saya. Saya kasih nilai E. Oke, kesana paham ya? Yang ini nggak usah dibaca, yang merahnya aja. Oke? Oke, seperti biasa mungkin di manajemen farmasi karena saya kasih tahu info kan ya, kalau ada yang mau bekerja mungkin silakan sambil kerja sambil dengar kuliah saya tidak masalah. Karena tetap saya record kuliah saya, nanti kalau misalnya ada yang kelewat kalian bisa nonton videonya ya. Mungkin video manajemen dulu saya kasih ya, nanti mungkin saya coba cek di Zoom saya. Oke, seperti itu ya. Oke, ini aturan ataupun timetable ada yang mau tanyakan lagi? Ada yang mau tanyakan? Belum, Pak. Belum ya, oke. Kalau belum mungkin nanti aja ya. Oke, kita lanjut sekarang ke pertemuan 1. Oke, farmakoepidemiologi. Jadi ini. Jadi kalian harus tahu nama apa tuh definisi. Jadi sebenarnya kalau semester 6 saya suruh menghafal mungkin itu semakin bertambah tua, biasanya daya ingat akan semakin berkurang. Jadi untuk ini saya kasih aplikasinya saja langsung. Jadi farmakoepidemiologi itu sebenarnya adalah bagaimana kalian melihat suatu peristiwa atau kejadian di mana nanti kejadian itu akan kalian teliti kejadian itu. Contohnya kayak gini. Kasus misalnya dalam suatu apotek atau rumah sakit terjadi suatu angka kesalahan pengobatan sekitar 30%. Jadi angka 30% itu kan lumayan tinggi tuh dari 100%. Misalnya anggaplah 30% angka kejadiannya, berarti dalam 100 orang, anggap populasi ada 100 ya, populasi itu artinya kumpulan orang ya, di mana dalam 100 orang tuh 30 orang mengalami kesalahan pengobatan. Jadi kan tinggi kan risiko kalian, jadi 1:3.
Nah, ketika kalian berbicara masalah ini, wah, ini kalau saya bilang 30% angka kejadian tinggi, berarti dalam 100 orang itu ada 30 orang yang pasti mengalami kesalahan pengobatan. Nah, itu maksudnya farmakoepidemiologi. Jadi sebenarnya farmakoepidemiologi gabungan dari epidemiologi dan farmasi. Tapi fokusnya kita dalam farmakoepidemiologi itu lebih ke obat ya. Kalau epidemiologi tanpa farma ini, itu namanya penyakitnya. Sedangkan farmakoepidemiologi itu lebih ke obat-obatannya. Sampai sana paham bedanya nanti farmakoepidemiologi sama epidemiologi? Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Jadi kalian di farmasi jangan lagi meneliti tentang penyakit, maksudnya harus berhubungan dengan obat. Boleh penyakit tapi harus dihubungkan dengan obatnya. Misal penggunaan obat TBC untuk mengurangi risiko apa. Jadi ada komponen obatnya. Kalau kalian ingin meneliti misalnya hubungan penyakit A dengan apa gitu tanpa ada obat, berarti kalian bukan mahasiswa farmasi nih. Lebih larinya ke kesmas ya. Sampai sana paham ya? Jadi nanti kalau bikin penelitian itu usahakan yang berhubungan dengan obat. Karena kalian adalah mahasiswa farmasi. Jadi basic kalian adalah tentang obat. Oke, paham ya? Ada yang mau tanyakan nggak mengenai definisi? Ada yang mau tanyakan nggak mengenai definisi? Atau ada yang masih asing dengan istilah ini mungkin ya? Jadi gini, ketika kalian buat suatu riset, nanti mungkin di semester 7 ya, kalian kan dengar ada namanya, kan ini nyari masalah. Nanti mungkin di metodologi penelitian akan lebih detail dijelaskan. Carilah yang memiliki angka kejadian tinggi. Contohnya kayak gini, misalnya gini, kalau kalian ingin meneliti suatu riset atau masalah, kalian yang melihat, oh angka kejadian dari masalah ini adalah 5%. Mengerti makna 5% itu? Mengerti nggak maknanya? Angka 5% mengerti nggak angka kejadian atau prevalensi, angka kejadian 5% mengerti nggak maknanya? Belum mengerti, Pak. Oke, saya jelaskan sekilas. Jadi kalau misalnya ada angka kejadian misalnya 5% atau nilai prevalensi adalah 5%, itu artinya dari 100 orang hanya 5 yang mengalami kejadian. Apakah boleh nggak nanti saya jadikan suatu permasalahan, suatu riset? Boleh, tapi kalian lama tamatnya. Kenapa saya bilang lama tamatnya? Nanti mungkin di semester 7 diajarkan di Metopen, itu ada namanya perhitungan sampel. Jadi kalau kalian pakai sampelnya adalah misalnya 50 gitu sampelnya kan, angka kejadiannya 5%, dari 100 orang tuh hanya ada 5, berarti berapa yang kalian perlu ambil gininya? Jadi kalau kalian perlu 50 ini, sedangkan angka kejadiannya 100 orang 5, ya kurang lebih kalian perlu 1000 orang nih agar dapat 50. Sampai sana paham nggak? Paham? Paham, Pak. Oke, jadi nanti kalau kalian bikin nyari suatu riset ataupun penelitian, carilah yang angka prevalensinya tinggi ya. Jadi kalian gampang dapat sampelnya. Cepat kalian dapat sampel, cepat kalian lulus. Nah, sebenarnya kalau kalian pakai 5% sih boleh-boleh saja, tapi kalian lama tamatnya. Lagi kan bayar SPP dia. Nah, seperti itu. Nanti itu permasalahan yang paling sering terjadi biasanya kalau kakak tingkat kalian yang bikin skripsi. Bagus penelitiannya, tapi angka kejadiannya kecil. Ya lama tamatnya. Ingat nanti kalau kalian ujian kan yang kalian penting kan nilai ujian ya kan, bukan bagusnya skripsi. Tapi nilainya A, apa nilainya A, B atau B. Ah, cuma itu aja.
Oke, sana paham ya mengenai definisi farmakoepidemiologi. Jadi dia membahas mengenai angka kejadian tentang penggunaan obat. Nah, aplikasinya biasanya permasalahan obat. Yang perlu kalian lihat di sini adalah populasi. Jadi misalnya namanya populasi itu adalah keseluruhan. Misalnya jumlah penduduk Kota Denpasar, itu populasi Kota Denpasar. Berapa saya pakai sampelnya? Ada namanya perhitungan sampel mungkin hanya 50 dari 1000 orang penduduk Kota Denpasar, saya hanya pakai 50 saja. Seperti itu. Sampai sana paham ya bedanya populasi sama sampel? Populasi adalah secara keseluruhan, sampel adalah sebagian dari populasi. Paham bedanya? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Kemudian, ini. Jadi nanti dalam farmakoepidemiologi itu mungkin akan lebih banyak kalian larinya ke farmakologi. Jadi sini ada informasi obat. Dari informasi obat itu kan kadang kita bisa mendapatkan suatu keuntungan atau kerugian. Nah, jadi kenapa kita belajar farmakoepidemiologi ini agar antara rugi sama untung itu seimbang. Contohnya kayak gini. Misalnya kalian belajar mengenai informasi obat yang kalian dapatkan dari internet. Bikin kalian untung atau rugi nggak itu? Nggak ada yang tahu kan? Sebagian orang mungkin ada yang untung, tapi sebagian orang ada yang salah melihat data informasi obatnya itu, jadi rugi. Nah, ini perlu kalian teliti nih. Setelah kalian teliti, kalian dapat hasilnya, kalian bisa publikasikan. Itulah namanya riset penelitian. Jadi nanti informasi obat yang kalian dapat ini seimbang jadinya. Sampai sana paham? Paham ya? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Nah, kemudian farmakoepidemiologi nih sama epidemiologi. Ingat, ketika berbicara masalah farmakologi klinik dan epidemiologi, pasti kalian hubungin nih. Farmakologi klinik contohnya gini, obat A dan penyakitnya. Misalnya nanti kalau kalian bikin suatu riset nih, atau saya kasih contoh ya, sebentar. Saya kasih contoh nih sebentar. Mungkin di pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin contohnya seperti ini. Sebentar. Nah, ini contoh. Jadi kalau kalian ingin buat suatu, kelihatan dari sini? Dari sana kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Nah, ini contoh farmakologi. Ini nanti mungkin di pertemuan 3 saya lebih detail ya. Misalnya gini, vitamin B sama mecobalamin dengan penyakit diabetes mellitus. Itu contohnya nih. Jadi ini vitamin B ini adalah farmako. Jadi kan tadi kan di pengertiannya kan kalian lihat nih pengertiannya adalah dia menyebati farmakologi klinik dan epidemiologi. Epidemiologi ini penyakit, farmakologi klinik ini adalah obat-obatan. Jadi seperti ini contohnya. Penyakitnya diabetes mellitus, kemudian obat-obatannya adalah vitamin B kompleks dan mecobalamin. Sampai sana paham ya? Farmakoepidemiologi seperti apa? Ada gambaran nggak? Ada gambaran nggak? Ada, Pak. Ada ya? Oke. Karena kalau nanti biasanya kalau nanti setelah pertemuan 3, 4, 5 itu baru biasanya lebih enak saya jelaskan. Karena lebih banyak ke praktek biasanya. Kalau sekarang baru sedikit teorinya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini ada namanya kan farmakoepid. Nanti kalau kalian belajar mengenai farmakoepid, ketemu metopen pasti mirip itu mata kuliahnya. Karena dalam farmakoepid itu kita juga pakai namanya metode penelitian. Apa itu metode penelitian? Nanti mungkin lebih detailnya di semester 7, tapi saya kasih gambaran secara ringkas, yaitu cara untuk mengambil data atau cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, contohnya lagi tadi saya jelaskan.
Nah, ini metode namanya. Ini metodologi penelitiannya. Jadi dalam metodologi penelitian itu dia pakai adalah ini sampel 66 sampel. Jadi gini, jadi dia ingin membandingkan 132 orang lansia di mana 66 dibagi. Satu dikasih vitamin B dan mecobalamin, yang lagi satunya tuh tanpa kedua obat ini. Jadi dibandingkan nih, ngaruh nggak vitamin B sama mecobalamin ini terhadap mengurangi rasa nyeri. Sampai sana paham nggak? Itu metodenya. Paham? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Sekilas. Nah, biasanya digunakan untuk permasalahan dalam hal pengobatan, farmakologi. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Sampai sini ada pertanyaan enggak? Dari saya belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Ada yang masih bingung? Ini sekilas mengenai farmakopedologi. Atau kalau dalam kehidupan sehari-hari simpel seperti ini. Ketika kalian sakit, kalian minum vitamin enggak? Halo, ketika lu pernah sakit, kalian ada yang minum vitamin enggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Atau ada yang pernah sakit mungkin panas atau batuk, pilek, wajib nggak kalian minum vitamin? Kalau menurut saya nggak wajib sih, Pak. Tapi untuk menjaga imun tubuh aja sih. Tapi minum kan? Berarti takut nggak? Ya, Mungkin teman kalian atau saudara kalian nih ada yang bilang minum, ada yang bilang enggak. Benar kan? Jadi kan Iya, yang kalian ukur adalah kalau suatu permasalahan farmakologi ini lah, kalau kita minum vitamin sama tanpa minum vitamin, mana lebih cepat sembuh? Itu bisa kalian teliti. Nah, itu namanya farmakoepidemiologi. Jadi vitamin ini sebenarnya ngaruh nggak kalau kita lagi sakit kalau minum vitamin? Misalnya kita minum batuk, kita kan minum buat batuk nih. Kadang-kadang kan orang biar cepat sembuh kita minum vitamin nih. Tapi ada juga orang lain yang bilang, saya minum obat batuk, nggak usah minum vitamin juga sama saja. Itu yang kalian teliti. Apakah vitamin ini bisa mempercepat proses penyembuhan dari orang batuk? Itu gambaran sehari-harinya. Sampai sana paham ya perbedaannya? Paham? Paham? Ada gambaran nggak tentang farmakoepidemiologi? Sudah ada, Pak. Sudah ya? Oke, nanti sambil lanjut nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, nanti mungkin beberapa yang perlu kalian pahami di sini sebenarnya di sini saya tambahkan lagi satu ya, farmasi sosial. Nanti akan saya jelaskan di belakangnya. Tapi dalam farmakoepidemiologi ini, farmakovigilance sudah pernah dapat nggak? Pernah dapat Belum, kuliah Pak. farmakovigilance tentang efek samping obat? Belum, Pak. Ya, Belum, nanti Pak. di semester 7 mungkin ya. Sedangkan farmakoekonomi itu mengenai masalah uang. Jadi antara misalnya gini, obat generik sama obat paten sama nggak khasiatnya? Kalau dari segi uang kan pasti lebih murah obat generik ketimbang obat paten. Nah, seperti itu. Sedangkan farmakovigilance ini kalian meneliti tentang tingkatan dari efek samping obat. Seberapa parah sih orang yang mengalami reaksi obat efek samping? Nah, seperti itu. Biasanya kalau farmakovigilance ini nanti akan digabungkan dengan efektivitas obat. Sedangkan efektivitas obat itu yang dijelaskan ya, yang seperti ini. Yang seperti ini. Nah, ini efektivitas obat nih. Obat B dikasih, jadi orang yang dikasih vitamin B kompleks sama mecobalamin pada pasien diabetes itu mempengaruhi nggak atau nggak mengurangi nggak rasa nyerinya? Seperti itu. Itu namanya efektivitas obat. Nanti mungkin di pertemuan 3 lebih detail saya jelaskan lagi. Kemudian ada yang namanya DUR, Drug Utilization Review. Jadi sebenarnya yang namanya DUR ini
lebih ke gambaran. Jadi misalnya pernah dengar istilah label obat nggak? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah ya. Nah, jadi label obat itu kalian lihat gambarannya, kira-kira dalam suatu puskesmas atau rumah sakit berapa sih persentase penggunaan label obatnya? Nah, itu namanya DUR, melihat gambaran ya. Melihat gambaran dari pola pengobatan yang ada di rumah sakit. Sampai sini dapat tanya enggak? Ini kita kok dalam farmakoepidemiologi ini kita hanya membahas mengenai penelitian klinis ya. Tidak ada lagi hubungannya dengan penelitian lab. Beda dia gininya, topik ajarnya. Ada pertanyaan? Belum Belum ada, ada, Pak. Pak. Ada, oke. Nah, sekarang ini. Ini namanya tadi ya jembatannya. Jadi farmakologi ada terapeutiknya, ada pengobatannya, ada penulis statistik. Statistik sudah pernah diajarkan? Belum ya? Tentang statistik? Belum, Pak. Misalnya statistik misalnya gini. Kalian misalnya ingin mengetahui pengaruh vitamin dengan teknik kesembuhan. Nanti akan dijawab oleh statistika. Belum diajarin ya. Mungkin nanti di Metopen nanti dikasih sedikit ya. Oke. Sudah pernah diajarkan Mendeley belum? Cara bikin daftar pustaka pakai Mendeley. Diajarin sih belum, Pak. Tapi nyari-nyari udah. Waktu ini sempat disuruh Udah. buat di Mendeley soalnya. Oke, udah bisa? Belum Belum bisa, Pak. fasih sih, Pak. Belum fasih. Oke, nanti kan mungkin nanti kali pertemuan berapa nanti kalau ada mahasiswa kosong nanti akan saya ajarkan di sini ya. Nanti akan saya praktekkan di sini. Sudah punya akun Mendeley semua ya? Belum, Pak. Belum, Belum Pak. punya. Oke. Saya minta nanti kalian buat dulu akun Mendeley ya. Kemudian coba install di Word kalian masing-masing. Nanti akan saya ajarkan. Mungkin besok kayaknya masih bisa. Kalau misalnya kalian ada kuliah mungkin sewaktu lagi sedikit saya tambahkan nanti Mendeley ya. Coba bikin akun Mendeley dulu ya. Satu-satu semuanya. Nanti akan saya ajarkan lewat Zoom ini ya. Jadi biar gampang kalian saya kasih tugas karena dalam skripsi itu diutamakan harus bisa Mendeley. Takutnya nanti di mata kuliah lain nggak sempat diajarkan. Oke, ada yang bisa menyimpulkan nggak apa itu farmakoepidemiologi setelah lihat topik saya? Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Apa itu farmakoepidemiologi? Ayo. Saya coba, Pak. Oke, silakan. Mungkin mohon maaf, Pak, kalau sebelumnya kalau salah. Ya, nggak apa-apa. Kalau menurut saya farmakoepidemiologi itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh kesalahan pengobatan mungkin, Pak. Oke, nggak apa-apa. Saya simpan ya. Terima kasih atas masukannya. Ada yang lain nggak? Izin menjawab, Pak. Oke, siap. Boleh, silakan. NIM 034. 34, oke, silakan. Jadi farmakoepidemiologi itu merupakan suatu peristiwa yang dimana itu dilihat kejadiannya. Nanti kejadiannya itu mungkin akan diteliti. Jadi dia lebih dominan ke suatu penyakit yang berhubungannya dengan obat. Oke, terima kasih ya atas masukannya. Tadi semuanya benar ya. Jadi ini. Jadi kesimpulan ini, farmakoepidemiologi ini mengaplikasikan betul metode epidemiologi. Jadi metode epidemiologi ini hampir sama dengan metode penelitian dalam area farmasi klinis ya. Hanya khusus farmasi klinis ya. Jadi farmasi klinis itu seperti farmakoekonomi, farmasi komunitas, efektivitas obat, DUR ya. Untuk melihat bagaimanakah pengaruh yang terjadi di populasi. Jadi untuk menjawab nih, tadi saya jelaskan, apakah vitamin itu bisa nggak memberikan efek yang lebih baik untuk kesembuhan penyakit batuk. Seperti itu. Paham semuanya? Paham ya? Paham, Pak.
Paham nggak? Oke, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Dari saya belum. Belum Belum ada, ada. Pak. Kalau belum ada, mungkin besok itu ya kalau ada gini, coba kalian mungkin akun Mendeley dulu ya. Nanti kan saya ajarkan besok ya. Sekilas ya. Jadi semua diusahakan bikin akun Mendeley ya. Nanti kan saya ajarkan. Simpel kok, hanya 10 menit, 15 menit udah bisa. Oke? Bisa ya? Kalau begitu, terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya lagi ada pertanyaan? Itu sekilas penyebaran makroepidemiologi, besok kita lihat perannya seperti apa. Ada pertanyaan lain Mohon lagi? maaf Pak, saya mau nanya. Oke, silakan. Untuk besok Bapak bisa ngisi pagi ya? Jangan pagi, pagi saya ada rapat. Sekitar sama jam sekarang atau dimajuin lagi Pak? Jam 1 aja. Oh, jam 1. Oke, makasih Pak. Linknya tetap ini Pak ya? Enggak, nanti saya kasih link lagi. Oh, Karena oke, ini oke. biasanya kalau bukan saya sendiri. Jadi kalau kalian minta linknya jauh-jauh hari, saya nggak bisa ngasih. Karena ini akunnya banyak orang ya. Hanya pas Baik. hari itu saya bisa bikin. Ya, oke. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan? Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, ya oke. Kalau dulu pertemuan hari ini saya akhiri ya. Selamat siang ya. Selamat siang, Siang, Pak. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Siang, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.